Rekap ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang Decision Support System terhadap analisis penentuan biaya ulang pada PT Viv Group. Oke, next. Oke, ini adalah overview pembahasan yang akan nantinya kami bahas di dalam video kali ini, yakni yang pertama, kita akan mengetahui apa itu Decision Support System, kemudian peranan DSS terhadap analisis penentuan biaya ulang, komponen DSS, perusahaan pembiayaan konvensional, integrasi dari model sistem dalam PT Viv Group, kemudian ada sistem TOPSIS, di mana ini adalah sistem DSS yang digunakan di PT Viv Group. Kemudian ada yang implementasi dan terakhir adalah manfaat DSS pada PT Viv Group. Oke, sebelum pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu terkait apa itu Decision Support System. Decision Support System atau DSS yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah penunjang keputusan, merupakan sebuah sistem yang memberikan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi untuk permasalahan semi terstruktur. Biasanya DSS ini digunakan untuk mendukung kinerja manajer, kemudian atau sekelompok manajer dalam memecahkan permasalahan dan dengan memberikan beberapa informasi usulan untuk menghasilkan keputusan tertentu. DSS ini biasanya menggunakan sebuah model yang sudah dirancang sebelumnya sebagai dasar pengembangan dan juga bersifat computer based system atau yang mana menggunakan komputer uh, sebagai alat utamanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peran DSS terhadap analisis penentuan biaya ulang di PT Viv Group ya. Yang pertama itu perannya sebagai objective decision making. Jadi DSS membantu memastikan pengambilan keputusan yang objektif dengan mengurangi ketergantungan pada penilaian yang subjektif. Yang kedua ada integration of data. DSS juga mengintegrasikan data dari berbagai sumber antara lain fotokopi dokumen seperti IKTP, KK, laporan laba rugi, laporan bank, dan rekening listrik. Yang ketiga, risk reduction. DSS memainkan peran penting dalam meminimalkan risiko kredit macet dengan menganalisis data konsumen dan menerapkan kriteria yang telah ditentukan. DSS mengidentifikasi potensi risiko dan membantu mencegah gagal bayar kredit. Yang keempat, itu kita meningkatkan efisiensi ya. Jadi DSS menyederhanakan proses pengambilan keputusan dengan mengotomatisasi perhitungan dan perbandingan. Ini menghemat waktu dan tenaga dengan memberikan penilaian yang cepat dan akurat mengenai kelayakan konsumen untuk pembiayaan kembali. Selanjutnya kita masuk kepada penjelasan komponen DSS. Jadi yang pertama komponennya adalah database management. Jadi management ini adalah subsistem data yang terorganisasi dalam suatu basis data sehingga dapat diolah dengan mudah untuk keperluan DSS dan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi. Kemudian komponen yang kedua adalah model base. Setelah dibentuk adanya database manajemen, kemudian kita akan membentuk suatu model yang nantinya akan merepresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya tujuan dari permasalahan dan komponen-komponen terkait, batasan-batasan yang ada, dan hal-hal terkait lainnya. Untuk model B sendiri memungkinkan pengambilan keputusan menganalisa secara utuh dengan mengembangkan dan membandingkan solusi alternatif. Kemudian untuk komponen yang ketiga adalah user interface. Setelah adanya database dan model base, maka dibentuklah penggabungan antara dua komponen tersebut dan menghasilkan komponen ketiga yaitu user interface. Setelah sebelumnya direpresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti komputer yang dikenal dengan subsistem.
Oke, yang berikutnya adalah pengertian mengenai perusahaan pembiayaan konvensional. Jadi, berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perusahaan pembiayaan merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya itu bergerak di bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa. Kegiatan pembiayaan tersebut biasanya mencakup investasi, kemudian modal kerja, multiguna, dan kegiatan lain dengan syarat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Berbagai kegiatan tersebut itu sudah ada di dalam PT Viv Group. Namun di PT Viv Group ditambahkan juga kegiatan usaha yakni pembiayaan syariah, di mana pembiayaan tersebut dilakukan dengan dasar-dasar dan hukum-hukum syariah. Selanjutnya ada integrasi modul sistem pada PT Viv Group ya. Ada 4 tahapan, yaitu intelligence, jadi mempelajari realitas, terus mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Yang kedua itu desain, membangun model-model yang mewakili sistem, lalu memvalidasi model dan menentukan kriteria evaluasi alternatif tindakan yang sudah diidentifikasi dengan cara membuat formulasi model. Yang ketiga ada choice, jadi kita melakukan tahapan pembuatan solusi ya untuk model yang digunakan dan menguji solusi yang dapat di atas kertas. Yang keempat baru implementasi, menerapkan solusi yang sudah diputuskan untuk dipilih dan melihat sejauh mana nih solusi tersebut dapat menyelesaikan masalah. Dan kita lanjut ke teknik yang digunakan ya, yaitu TOPSIS, Technique for Others References by Similarity to Ideal Solution. Jadi TOPSIS itu salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang memiliki konsep di mana alternatif yang terpilih merupakan alternatif terbaik yang memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif dan jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Dan untuk flow dari TOPSIS sendiri bisa dilihat di gambar tersebut ya, di flowchart tersebut. Dan untuk detail dari setiap stepnya, ada 6 tahapan. Yang pertama itu kita menentukan kriteria-kriteria yang akan digunakan dan mengambil sampel dari data nasabah sebagai data alternatif. Yang kedua, kita menghitung matriks ternormalisasi, dapat dilihat pada persamaan berikut ya. Dan ketiga, kita menghitung matriks ternormalisasi terbobot. Dan nilai bobot preferensi menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap kriteria atau subkriteria pada persamaan. Yang keempat, kita menghitung matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Solusi ideal positif dan ideal negatif dapat ditentukan berdasarkan rating bobot ternormalisasi dengan persamaan berikutnya. Di mana YJ adalah seperti berikut. Max YIJ jika J ada atribut keuntungan, minimum YIJ jika J adalah atribut biaya, YJ negatif adalah minus YIJ jika J adalah atribut keuntungan atau benefit, max YIJ jika J adalah atribut biaya atau cost. Yang kelima, kita menentukan jarak terbobot setiap alternatif. Jarak alternatif DJ positif dengan solusi ideal positif pada persamaan berikut. Jarak alternatif DJ negatif dengan solusi ideal negatif pada persamaan yang dapat dilihat. Lalu tahapan terakhir yaitu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Dan nilai preferensi untuk setiap alternatif dapat dilihat dari persamaan berikutnya. Selanjutnya kita lanjut ke implementasi program. Jadi TOPSIS yang kita buat, kita implementasikan kepada tahap untuk istilahnya menyeleksi nasabah yang ideal dan tidak ya. Bisa kita minta data-data dari nasabahnya, antara itu tahun kendaraan, pajak kendaraan, jumlah penghasilan, tagihan listrik, kondisi kendaraan, jumlah tanggungan, kondisi rumah, dan BI checking. Dan ini contoh jika tampilan keputusannya itu sudah diputuskan ya. Di sini dapat lihat kayak hasil ranking dan nilai-nilainya. Dan hasil status kredit. Misal Pak Supriyono dengan 0,6, dengan standar itu di atas 0,5 ya. Di atas 0,5 dapat diterima, dan di bawah 0,5 itu ditolak.
Pak Asep diterima, sedangkan Pak Muhaiman itu di bawah 0,5 jadi ditolak. Kemudian setelah kita lihat implementasi dari program tersebut, secara garis besar terlihat juga jadi manfaat DSS pada PT V Group dalam pengambilan keputusan kredit. Yang pertama, jadi keputusannya lebih objektif, mempertimbangkan dari beberapa banyak variabel. Dan kemudian yang kedua itu meminimalkan kredit macet dan berefek juga untuk keuangan perusahaan. Nah, untuk ketiganya itu meningkatkan sirkulasi keuangan. Jadi dari manfaat yang kedua ini bisa muncul juga manfaat bagi perusahaan. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.